kita kembali ke awal awal cerita tadi bahwa Pacilong ya. Jadi ketika tiba di Bukaka dan mengantar ke Manurung Rima Tajang. Jadi memang Pacilong itu kembali lagi ke sini, Bang. Kembali lagi ke Bukaka dan kemudian menetap di Bukaka ini. Nah, setelah kehadiran setelah Matopitu menjemput Pacilong di sini untuk diangkat dijadikan raja dan ditolak secara halus oleh Pacilong, dan diwartakan bahwa akan muncul Manurung setelah saya, yang akan muncul dari daerah arah timur. Singkat cerita terjadi perahara kembali, perahara alam, petir sambar menyambar, badai. Selama 3 hari 7 malam muncullah di daerah timur itu cahaya terang benderang, cahaya kekuningan. Muncullah sosok laki-laki masih gerak yang dipayungi dengan payung emas, dengan dikawal dengan pengawal istana, tanpa ada yang dayang dengan itu tadi dayang-dayang bawa kipas dari kipas emas. Jadi ciri-ciri daripada Manurung memang seorang raja yang datang, yang turun gitu. Singkat cerita terjadilah kontrak sosial antara Matopitu beserta rakyatnya dengan tadi Manurung Rima Tajang. Lanjutlah kontrak sosial itu menjadi sebuah ikatan atau makewerang. Jadi kontrak sosial yang diikat menjadi sebuah perjanjian antara rakyat dengan rajanya, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dengan sesuai pertanyaan tadi, apakah setelah itu kembali ke sini? Setelah Bone tertata, terjadi kontrak sosial itu, kembalilah tadi Pacilong di daerah ini untuk menetap, menata daerah ini menjadi sebuah daerah yang menjadi bagian daripada kerajaan Bone itu sendiri. Jadi Bukaka di masa awal itu merupakan pasuk daripada kerajaan Bone waktu itu. Nah, inilah kakak daripada Arumpone. Kakak na Bone Moce Bukaka na Bone. Moce Pacilong di Batang, Manurung di Bukaka dibanding Manurung di Matana. Jadi Arumpone beserta turunan-turunannya, maka dia Bukaka kakak na Bone. Jadi itulah apa-apa di masa lalu Bukaka selalu menjadi tokoh yang dituakan dalam pemerintahan kerajaan Bone, termasuk tadi pengambilan ibu susu atau Inata ini dari daerah Bukaka, turunan daripada Pacilong tadi. Jadi hingga akhir daripada pemerintahan kerajaan Bone, di sini masih kita temukan beberapa nama-nama Inata, beberapa nama-nama ibu susu kerajaan Raja Bone yang masih hidup. Karena pada saat itu saya masih sekolah di sini dan tinggal sekitar sini juga, saya tuh selalu terkenang dengan Aji Nata, terus Aji Kama. Jadi ya saya pikir pada saat itu adalah sebuah nama ya, bukan sebuah gelaran. Bukan sebuah gelaran. Nah, baru mungkin hari ini dan mungkin sebelum-sebelumnya saya sudah tahu bahwa ternyata Inata itu adalah sebuah gelaran dan sebuah kedudukan, dan Kama juga itu sebagai simbol kedudukan juga. Jadi bila mana seorang wanita menjadi Inata, otomatis suaminya itu bergelar Kama. Jadi itu tadi suami Inata adalah Kama, istri Kama adalah Inata. Nah, posisi berikutnya dari golongan ini adalah Kino. Kino ini dibawa statusnya daripada Inata. Kino ini menyusui pangeran-pangeran selain daripada putra-putri raja, putra mahkota. Jadi Kino ini tidak diusung atau tidak ditandu seperti halnya tadi Inata ini. Kino didupai bawam, ditampai, berapa mediano, makiana pom. Jadi Kino datang sendiri ke rumah bangsawan yang akan disusukan anaknya. Beda tadi dengan Inata. Inata memang dijemput, diusung, ditandu mulai dari rumah sampai ke istana, ke Soraja. Dan makanan daripada Inata ini saking dimuliakannya di istana, dikatakan bahwa san rumah mulangi tawana Inata. Karena dikatakan bahwa ini untuk putra-putri raja, air susu daripada Inata ini buat putra-putri raja. Jadi makanan yang utama yang spesial san rumah mulangi itu buat
Inata. Misalkan pisang, jika Inata mau dikasih pisang, dia ada larana, Oh. dia ada larana, tawane nanti larana, yang terbesar yang terbaik. Begitu buah-buah yang lain disorong oleh nanti pilih yang terbaik baru dikasih. Karena apa? Negara berkeyakinan ini bukan cuma raja. Yeah. Negara berkeyakinan bahwa apa yang Inata makan ini adalah nutrisari buat pangeran. Nah, siapa pangeran ini adalah cikal bakal menggantikan raja. Adalah kepala negara. Nah, kesehatan, kecerdasan daripada seorang pangeran yang akan menjadi raja di kelak kemudian hari ini menentukan perjalanan sebuah negara, sebuah kerajaan. Jadi kita sudah mengenal itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Jadi itu kita sudah action di masa itu. Boleh sudah action di masa itu. Jadi nah sepertilah kemuliaan-kemuliaan yang mungkin saat ini dianggap sebuah perjalanan waktu yang sudah hilang tanpa bekas dan dianggap Inata itu ada pengabdian yang tidak memiliki hak istimewa atau dianggap biasa di masa lalu. Padahal kalau kita itu tadi kaji luar biasanya ini boleh menempatkan posisi Inata Ibu Susung ini dalam hal-hal tertentu. Kenapa? Di balik kesuksesan seorang raja ada beberapa orang tokoh di belakangnya mengantar kesuksesan itu, termasuk salah satunya lah Inata Ibu Susunya yang tadi menyiapkan nutrisi-nutrisi yang terbaik buat pangeran yang kemudian hari insya Allah menjadi raja di kerajaan ini. Ini masih ada lah ya. Jadi di sekitar sini mungkin masih ada yang iya, kita masih temukan Inata Subeda, mungkin Kama Mamin, Kama Tuk. Nah, waktu itu ada namanya Inata Inka, Inata Dia gitu kan. Jadi disinilah di daerah ini merupakan perkampungan atau memang wilayah ongkok teritori daripada Inata dan Kama mungkin waktu itu Kakana Rumpon ya. Itu seperti itu. Kembali di sumur ini, selain kalau misalnya ya kejadiannya mungkin secara logika mungkin bisa kita kalau pikirkan secara logika pada saat terjadi huru hara itu petir itu menyambar pada saat Matu Api itu sedang menunggu cerita dia menunggu kehadiran seorang raja dan terjadi badai yang cukup dahsyat. Dan kalau kita mau secara logika kan memang berhubungan ya dengan kejadian dengan Bubula Garuang ini fisik pada saat itu, fisik sumur itu. Nah selanjutnya sumur ini digunakan untuk apa Pak? Di masa lalu itu tadi karena ini perkampungan Poculong, jadi ini digunakan buat kepentingan Poculong beserta keluarga kerabat. Jadi mungkin di kemudian hari abdi atau kerabat-kerabat daripada atau keluarga dari Poculong juga menggunakan sumur ini. Nah mungkin lah ini sekarang kita sudah lihat dua, mungkin di masa lalu hanya dipisahkan bahwa khusus Poculong daerah ini khusus yang di sini buat abdi atau buat kerabat-kerabat. Karena dulu ada aturan bahwa seorang pemimpin dan yang dipimpin ada hal-hal terkadang menjadi privasi bagi pemimpin. Tapi maaf, yang paling unik yang pernah kami dengar tentang sumur ini, ini kita lihat sahabat ada pohon beringin tua, di mana dikatakan pohon beringin ini di masa lalu pernah di hari Senin rebah. Sebelum rebah itu tumbang, dikatakan waktu itu bahwa sebelum pohon beringin ini rebah atau tumbang, kedengaran suara gemuruh zikir di petang hari itu di maghrib sampai tengah malam. Hujan disertai hujan deras waktu itu, akhirnya beringin ini rubuh tumbang. Walaupun di daerah sini merupakan kompleks percetakan batu bata merah, namun para pengrajin itu tidak berani menebang mengambil bagian-bagian pohon itu dijadikan bahan bakar pembakaran batu merah. Nah dikatakan bahwa setelah hari Senin roboh tumbang, hari Kamis seperti hari ini kedengaran lagi suara gemuruh zikir yang sangat-sangat luar biasa. Pada hari Jumat subuh paginya orang lewat di daerah sini melihat pohon ini kembali tegak berdiri.
seperti hingga sekarang ini. Seperti itu kisah yang sempat kami dengar dari beberapa sesepuh di masa lalu, bahwa inilah salah satu sisi mistik di Bubulagaruang ini. Dan dikatakan salah satu pusaka kerajaan Bone berasal dari tempat ini. Kalau tidak salah bernama Legend Railing itu dari tempat ini berasal. Pusaka tersebut di masa lalu dikatakan berupa ular mentraining ular hitam. Akhirnya begitu ular ini ingin mengabdi kepada Puata Harumpone, berubahlah ia menjadi sebuah benda tajam keris, dan keris itu jadikan pusaka daripada Puata Harumpone. Nah, salah satunya juga pusaka itulah berasal dari daerah Palaka. Jadi dua pusaka pribadi daripada Puata ini berasal dari dua sumur purba yang ada di kerajaan Bone, yang merupakan dua pasu Bone, yaitu Bukaka dan Palaka. Jadi mungkin seperti itu yang kami dengar tentang sejarah mistik yang ada di sumur ini dan kemuliaan tanah Bukaka yang ada di kerajaan Bone ini. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Bukaka ini memang termasuk ya dalam cikal bakal dari kerajaan Bone juga. Bukaka tidak bisa dilepas dari elemen Bone. Tidak bisa dilepas dari elemen Bone, karena di Bukaka inilah awal kemunculan daripada Manurung sebelum Raja Bone pertama. Ya, jadi Wat Cilong yang awalnya dulu muncul, yang dianggap yang pada saat itu diperkirakan adalah yang akan menjadi Raja Bone, tapi ternyata dia adalah pengiring, menolak jabatan tersebut, dan beliau mengarahkan ke Manurungi, Manurungi Rimat. Di sini juga saya mungkin berpikir Wat Cilong ini sosok yang sangat rendah hati dan tidak serakah, ya. Iya. Andai kata beliau serakah di masa itu dan menginginkan jabatan serta kekuasaan, mungkin sejarah berbicara lain, bukan Manurungi Irmataya menjadi raja. Bila mana tadi Wat Cilong ini saat ditawari oleh Matopitu jabatan itu beserta rakyatnya keseluruhan, dan Wat Cilong menerima jabatan itu. Nah, disinilah saya bisa menarik kesimpulan bahwa beliau seorang tokoh yang rendah hati, tidak haus kekuasaan, walaupun misalkan beliau ini ada satu kesatuan kelompok bersama dengan Manurungi Irmataya. Nah, bisa jadi walaupun dia Cilau misalkan, pengawal jika menginginkan kekuasaan dan kekuasaan sudah ada di depan mata dan ditawarkan oleh Matopitu atau boleh dikata tempatan waktu itu, namun beliau dengan legowo, dengan ikhlas menolak karena beranggapan bahwa dia cuma Cilau dan ada yang lebih pantas daripada beliau. Dan mungkin juga pada saat itu ciri-ciri fisiknya itu berbeda dengan Matopitu, ya. Mungkin ada keistimewaan tersendiri pada Wat Cilong itu, sehingga pada saat itu dia Matopitu menganggapnya sebagai orang yang datang itu yang untuk memimpin Bone. Betul sekali, karena kedatangan Wat Cilong ini sebelumnya didahului dengan ini juga perhara alam, seperti tanda-tanda alam. Dan beliau datang dengan kebesaran juga, keanggungan. Begitu cahaya putih terang benderang, turunlah beliau dengan memakai sigara putih, apung putih, beserta pengiring putih, dayang-dayang. Nah, inilah Matopitu menganggap inilah yang kami tunggu. Iya, makanya saya bilang bahwa dari segi ciri-ciri fisik itu mungkin mereka berbeda sekali. Dan sangat pantas bagi tadi Matopitu beserta rakyatnya, kan ini sesuatu yang luar biasa dan memang dinanti-nantikan. Gitu. Namun itu tadi beliau memakmurkan bahwa saya hanya Cilau, ada yang kita tunggu bersama dari daerah timur, arah timur. Nah, subhanallah.
Nah, inilah yang bisa kita ceritakan sedikit masalah mengenai Bukaka. Mungkin masih banyak lagi yang sebenarnya yang bisa kita gali tentang Bukaka. Termasuk sumur purbanya juga yang kita kaji untuk Bubula Garuang yang kita kaji pada hari ini, termasuk juga ingatannya dengan Tomanurung yang pertama di Bone yang juga awalnya turun di Bukaka. Nah, mungkin ada yang bisa kita tambahkan lagi, Pak. Satu yang menjadi apa ya, pemikiran saya, apakah ini sebuah takdir, ketentuan garis sejarah, bahwa Bukaka ini selalu ingin menjadi pendamping. Terbukti tadi sejarah awal dari Manurung Lima Tajang, terus ini dampingi oleh Pak Cilong sebagai pendamping. Dan ini sejarah berulang dan dibuktikan dalam pentas nasional bahwa salah satu putra Bukaka, Bapak Yusuf Kalla, juga menjadi pendamping dari para orang nomor satu di negara ini. Dan jadi terbukti sudah dua kali ya. Iya. Jadi subhanallah, itu tadi saya bilang apa kini titah Allah melalui sabda alamnya, atau takdir memang sudah tertulis. Jadi sehingga itu tadi Tok Bukaka dengan sejarahnya beserta orang-orangnya di hampir semua pentasan-pentasan menduduki posisi itu. Meskipun peluang untuk menjadi 01 mungkin ada, tapi sejarah selalu membuktikan beliau ini lebih memilih di posisi pendamping. Jadi ini uniknya ya. Jadi walau alam, terlepas dari itu walau alam, namun inilah fakta sejarah. Fakta sejarahnya kita, sudah ada ya, sudah ada. Mungkin seperti itu. Ya. Dari Raja Bone, dari Indonesia selalu nomor 2. Selalu nomor 2. Seperti itu. Nah, ini inatanya. Nanti ini kan nomor 2 dari Ibu Suri, Ibu Permaisuri. Nah, jadi ibu kedua daripada Permaisuri Putra Mahkota. Nah, jadi seperti itu. Selalu jadi pendamping. Jadi walau-walau inilah keunikan Bukaka dengan tuahnya mungkin ya seperti itu. Ya, mungkin bagi penutup pun. Jadi kesimpulan saya, Bukaka ini adalah sebuah tanah yang mulia, tanah di mana kerendahan hati seorang atau Manurung muncul. Semoga sifat-sifat kerendahan hati itu tetap terpupuk hingga sekarang terwariskan dan terbukti tokoh-tokoh yang ada di sini melalui pentas di pentas provinsi, internasional, nasional, beliau tetap memegang hal itu, sifat-sifat amanah yang telah diamanahkan. Semoga kita atau yang menonton daripada YouTube ini Wijaya Bukaka atau bukan Wijaya Bukaka, marilah kita melestarikan nilai-nilai luhur itu, kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah ini. Ini merupakan menjadi sentilan buat kita semua. Kami mengajak penonton, pemirsa dan semuanya sahabat channel kami untuk tetap mengkaji, menggali, karena kami yakin seperti tadi dikatakan tadi sama Kak Yadi bahwa ini cuma sekilas yang kita munculkan. Mungkin begitu banyak sejarah-sejarah Bukaka yang belum termunculkan. Jadi mungkin ini awal, dan berikutnya ada video-video berikutnya menampilkan kearifan-kearifan lokal dari tanah Bukakanya. Tapi segala kekurangan itu berasal dari kedangkalan kami, kedangkalan ilmu kami. Kebaikannya marilah kita berlomba-lomba untuk memegang kebaikan-kebaikan itu. Tadi.